Kisah cinta antara Prabowo Subianto dan Titi Soeharto seolah tak lekang oleh waktu. Hingga saat ini banyak di antara pendukung sang suami yang berharap keduanya kembali rujuk. Potret mereka setelah 25 tahun berpisah pun semakin hari semakin baik. Tampak dari beberapa momen kebersamaan keluarga kecil itu semakin menguatkan jika hubungan mereka tidak ada masalah apapun. Meski begitu bukan sekali dua kali, Titi Soeharto angkat bicara soal kemungkinannya rujuk dengan Prabowo. Salah satunya ketika dirinya diwawancara oleh Aiman Wicaksono yang videonya kini viral di jagat maya. Tak ingin banyak berkomentar soal isu hubungannya, Titi menjawab dengan tenang jika hubungan mereka baik-baik saja, bahkan tak perlu rujuk sekalipun. Titi juga mengungkapkan jika dirinya dan sang mantan suami tidak pernah ada perselisihan atau masalah apapun. Termasuk yang diberitakan infotainment selama ini, jika perceraian mereka diwarnai oleh perselisihan. Baginya, ia dan Prabowo selalu satu suara soal apapun. Belum lagi keduanya dikaruniai seorang anak sematawayang bernama Didit Soeharto. Titi dan Prabowo memilih saling sama-sama membesarkan anaknya dan tak kurang untuk menjalin komunikasi satu sama lain. Mendengar jawaban itu, Aiman Wicaksono kembali bertanya soal kebenaran perceraian dari Titi Soeharto dan Prabowo Subianto di masa lalu. Sempat tersipu saat ditanya demikian. Titi Soeharto tidak menyinggung perceraian. Dirinya cuma membenarkan sempat berpisah dengan calon presiden RI itu. Terlepas dari itu, Titi Soeharto mengaku selalu mendukung penuh langkah Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden serta memberikan doa yang terbaik. Seperti yang diketahui, Prabowo Subianto dan Titi Soeharto resmi menikah pada tahun 1983. Sayangnya, pada tahun 1998, keduanya memutuskan untuk berpisah dan menjalani kehidupannya masing-masing. Meski sudah 15 tahun membina rumah tangga bersama. Meski begitu, Titi selalu hadir memberikan warna di setiap kesempatan saat mantan suaminya sedang berjuang sebagai calon presiden. Wanita bernama lengkap Titi Hediati Haryadi itu kembali mendampingi Prabowo saat kampanye. Dalam kampanye terbuka di Bali, Titi bahkan sempat menyampaikan orasi politiknya. Di hadapan ribuan simpatisan Prabowo Hatta di lapangan Lumintang dan Pasar Bali, Titi sempat memuji Prabowo karena pribadinya yang tegas dan berwibawa. Tak hanya itu, Titi juga membeberkan jika Prabowo dikenal dengan pribadi yang sangat mencintai anak buahnya semasa masih aktif di TNI. Berbicara seperti itu, simpatisan pun mendadak tertawa. Tak sedikit pula dari para simpatisan itu yang meminta agar Titi rujuk kembali dengan Prabowo. Namun, hal itu tak digubris oleh Titi. Ia lantas kembali melanjutkan orasinya. Ia mengaku sudah sejak lama mengenal Prabowo, bahkan sebelum menjadi suaminya saat itu. Titi mengaku mengikuti perjalanan beliau dari Komandan Batalion, Panglima Divisi, Danjen Kopassus, dan Panglima Kostrat. Dari sanalah Titi tahu jika Prabowo adalah orang yang sangat bertanggung jawab dan mencintai anak buahnya. Tak hanya Titi, politisi parpol yang turut hadir dalam kampanye di Bali itu diantaranya adalah Eko Patrio-Pan, Nurul Arifin Golkar, dan Edi Prabowo Gerindra. Selain itu turut hadir pula Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip Sutaryo, Gubernur Bali Imade Mangku Pastika, dan Dewan Pakar Tim Pemenangan Prabowo Hatta Theo L. Sambuaga. Sementara itu, ribuan simpatisan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 dari berbagai penjuru Bali terlihat memadati lapangan Lumintang. Mereka terlihat membawa berbagai atribut partai serta bendera dan baliho. Lain lagi saat para pendukung yang memenuhi Istora Senayan Jakarta riuh saat calon presiden nomor urut 2 itu menyapa sang mantan istri. Momen manis yang terekam itu awalnya terjadi saat Prabowo membuka pidato. Prabowo menyapa tokoh-tokoh yang hadir dalam acara bertajuk Mengawal Suara Rakyat, pidato Prabowo Gibran di Istora Senayan, Jakarta. Tak hanya tokoh-tokoh politik lainnya, Prabowo juga menyapa Titi yang hadir. Saat itu, Titi duduk di sebelah putranya bersama Prabowo, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo alias Didit Prabowo. Titi lalu berdiri dan melambaikan tangan ke arah pendukung. Di momen itu, pendukung riuh sambil bertepuk tangan. Prabowo sempat menghentikan pidatonya. Dalam momen lain, Prabowo juga mengaku mengenal baik Soeharto. Ia mengaku kerap makan siang bersama dengan penguasa Orde Baru itu. Para pendukung Prabowo di Istora langsung riuh. Mereka kemudian kompak meneriakan "Balikan! Balikan!" Titi tersenyum seraya menatap putranya Didit.
Momen menarik lainnya terjadi saat Dewa 19 hendak memainkan lagu berjudul Kangen. Momen menarik itu terjadi ketika pentolan Dewa 19 Ahmad Dhani mengajak Titi Soeharto ke panggung. Setelah Ari Lasso menyampaikan kata pembuka soal lagu yang sudah berusia 30 tahun itu, giliran Ahmad Dhani yang bicara. Dia bicara sambil berjalan ke arah Titi Soeharto. "Yes, kita akan bernyanyi bersama calon ibu negara kita," kata Ahmad Dhani sambil menghampiri Titi. Setelah itu, gitaris Dewa 19 Andra Junaidi langsung memainkan intro lagu berjudul Kangen. Ahmad Dhani terlihat ngobrol-ngobrol sambil mengajak Titi ke depan. Titi yang memakai baju kemeja biru dan topi berwarna broken white pun kemudian mengikuti Dhani ke depan panggung. Tidak terlihat Titi bernyanyi saat di depan panggung, Titi hanya terlihat menyalami pendukung Prabowo Gibran di depannya. Titi tidak berada di panggung hingga lagu Kangen selesai dimainkan. Titi kembali ke barisan setelah bersalaman di panggung. Momen manis lainnya terjadi saat Prabowo mengunggah kebersamaannya dengan Titi dan anak mereka, Didit Prabowo. Dari Instagram pribadinya, Prabowo mengunggah momen makan buka puasa bersama. Prabowo tampak mengenakan kemeja biru dongker, sedangkan Didit mengenakan sweater coklat, dan Titi memakai baju yang senada dengan Prabowo, tak lupa berkalung selendang. Berbagai makanan pun disajikan di atas meja makan, tempat ketiganya menyantap makanan. Prabowo, Titi, dan Didit tampak menikmati makanan mereka sembari mengobrol dan tertawa. Momen makan bersama ini digelar di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Ya, meski begitu, Menteri Pertahanan RI itu tidak menuliskan caption apapun dalam unggahannya. Agaknya sih nggak ada caption yang mampu mewakili kebahagiaan dari mereka bertiga ya. Postingan itu pun mendapat puluhan ribu komentar yang mendoakan mereka agar bersatu kembali. Tahun penghujung 2023 lalu jadi salah satu saksi kebersamaan dari Titi dan Prabowo. Saat itu mereka tampak akur saat hari ulang tahun Prabowo yang ke-72. Titi menjadi salah satu tokoh yang hadir di tengah meriahnya acara. Ia bahkan mengabadikan kebersamaannya dengan sang mantan suami dan anak semata wayang mereka. Sementara itu, di awal tahun 2022, Prabowo ikut hadir meresmikan warung kopi Kelotok milik Titi Soeharto di cabang Cisarua, Bogor. Momen peresmian itu juga diunggah Titi dalam akun Instagramnya. Dalam postingan itu, Prabowo tampak membubuhkan tanda tangan di atas prasasti. Di tahun 2023 lalu, Titi dilantik oleh Prabowo sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Potret ini menyiratkan jika keduanya selalu saling mendukung karir politik masing-masing. Tak heran jika setiap 5 tahun sekali berhembus kabar soal rujuknya mereka. Terlebih, Prabowo sudah beberapa kali mencalonkan diri sebagai Presiden RI. Kisah cinta mereka bahkan diabadikan dalam sebuah buku yang bertajuk Jejak Perlawanan Begawan Pejuang yang ditulis oleh ayah Prabowo, Sumitro Joyo Hadikusumo di tahun 2000. Awal perkenalan antara Titi dan Prabowo dimulai ketika Titi menjadi murid Sumitro, yang saat itu merupakan ahli ekonomi dan kritikus politik terkemuka. Sumitro kemudian berupaya menjodohkan putranya Prabowo dengan Titi. Selain menjalani hubungan selama 2 tahun lamanya, Prabowo memutuskan untuk menikahi Titi atas saran sang ayah. Akhirnya, Sumitro pun mendatangi kediaman Soeharto untuk melamar Titi sebagai menantunya. Niat baik itu pun disambut dengan baik dari Soeharto serta keluarga cendana. Ya, meski pernikahan keduanya mendapat sorotan publik. Pernikahan yang digelar pada 8 Mei 1983 itu digelar meski diterpa isu politik kekerabatan. Berselang 15 tahun kemudian, hubungan keluarga cendana dan Sumitro mulai renggang. Sumitro yang bersikap terbuka dan sering mengkritik kebijakan yang dibuat Soeharto. Hingga sinyal kebocoran 30% dari dana pembangunan meski setelah itu Soeharto lengser. Aksi saling tuding pun terjadi dan Prabowo dituduh terlibat dalam kejatuhan kepemimpinannya.